Hai guys, di video kali ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor gitu ya. Nah, di sini ak saya akan menjelaskan mulai dari awal sekali. Jadi kalau teman-teman adalah orang awam yang belum mengerti sama sekali kelipatan dan faktor, nah di video kali ini, saya akan menjelaskan dengan, lebih mendasar mulai dari awal sekali, konsep dasar sekali sampai ke, tahap selanjutnya gitu. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang namanya kelipatan, ya. Kelipatan, kira-kira seperti ini. Nah, kelipatan itu berasal dari kata lipat. Nah, ibaratnya saya tunjukkan di sini, ini ada kertas lipat, berarti kertas ini kita lipat. Nah, sehingga lipat ini ada banyak gitu ya, sehingga menjadi lipatan dan berulang terus-menerus menjadi suatu kelipatan. Jadi seperti ini. Jadi kertas ini kita lipat satu, baru lipat lagi, baru lipat lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan waktu melipat kertas ini, ukuran dari lipatannya itu selalu sama ya. Coba kita lihat lagi. Satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, ukuran lipatannya itu selalu sama. Nah, inilah yang disebut dengan kelipatan. Nah, ini kelipatan apa? Ini adalah kelipatan suatu bilangan. Berarti bilangan itu punya nilai, misalkan 3. Berarti kalau kelipatan 3 dilipatkan 3 ini terus-menerus. Contoh. Misalkan kelipatan 3 ya. 3. Nah, 3 ini dilipat lagi. Jadi 3 dilipat lagi. Jadi berarti melampaui bilangan 4, 5, dan berhenti di 6. Maka kelipatan berikutnya adalah 6. Lipat lagi 3 lagi. Berarti melewati dari angka ya bilangan 7, 8, dan berhenti di 9. Dan seterusnya. Nah, kelipatan ini tidak pernah berhenti, teman-teman. Dia terus banyak gitu ya. Itu yang disebut dengan kelipatan, berlipat, tidak terbatas gitu ya. Nah, terus muncullah yang sering sekali kita dengarkan, yaitu kelipatan persekutuan terkecil gitu ya. Atau biasa kita dengar dengan istilah KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuan artinya yang sama gitu, bersekutu, sama ya. Berarti ada dua bilangan atau lebih dari satu bilangan bersekutu dan ada nilai yang sama mereka begitu. Dan yang paling kecilnya itulah yang disebut dengan KPK. Nah, coba contohnya adalah seperti ini. KPK dari 2 dan 3 gitu ya. Berarti kita cari dulu kelipatannya 2 berapa, kelipatan 3 ini berapa juga gitu ya. Maka kita lihat kelipatan 2 menjadi 4, 6, 8, 10, baru 12 dan seterusnya, masih panjang. Nah, sekarang yang 3 berarti ada 6, 9 tambah tambah 3 lagi. 12 tambah 3 lagi, 15 tambah 3 lagi, 18 dan seterusnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam kelipatan 2 dan 3 ini ada beberapa bilangan yang bernilai sama. Misalkan yaitu ada 6 dengan 6. Kemudian ada 12 dengan 12. Dan seterusnya kalau kita urutkan lagi terus-menerus, ini nilai yang sama ini ada banyak gitu. Lebih dari satu. Tapi yang di dalam KPK yang diminta adalah yang paling kecil, yaitu yang paling kecil yang paling dekat dengan bilangan awal, yaitulah 4 dengan 6 dan 6 gitu. Nah, inilah cara menentukan KPK suatu bilangan gitu ya, atau menentukan KPK dari beberapa bilangan. Kalau misalkan bilangannya ada 3, 2, 3, dan 5 misalkan, ya kita lanjutkan aja lagi. Jadi kita buat 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dan kita akan lihat nanti bilangan-bilangan yang memiliki sama. Yang ketiga-tiga bilangan ini ada satu bilangan yang nilai mereka itu sama. Akan ada gitu. Mungkin bukan di bilangan yang ada di depan ini, tapi bisa saja di bilangan ke depannya, seterusnya gitu ya. Nah, inilah cara mencari nilai KPK. Nah, tapi teman-teman, kalau misalkan kita mau mencari nilai KPK dari bilangan yang besar, ya, yang bilangan contoh KPK dari
195 dengan 178. Nah, nggak mungkin kan kita mengurutkannya satu persatu seperti ini dan sampai menemukan ya di bilangan berapa mereka ini bertemu gitu. Nggak mungkin karena itu akan sangat susah sekali gitu. Nah, sehingga bagian itu kita akan bahas di sesi berikutnya nanti. Nah, tentang konsep dasar kelipatan sampai di sini dulu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor ya. Faktor. Faktor. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata faktor. Jadi kalau misalkan ada uh, sesuatu rencana atau sesuatu apapun yang mau kita lakukan begitu, kemudian kita mengatakan ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini tentunya tidak kita tidak katakan oh tidak terbatas faktornya, tidak. Tapi faktor itu terbatas. Bisa satu, dua, tiga atau apa berapapun itu. Tapi intinya lah faktor itu terbatas. Yang mempengaruhi itu terbatas, gitu. Nah, sehingga faktor dari suatu bilangan itu terbatas juga, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat faktor itu sebenarnya dalam suatu bilangan apa? Faktor itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Ya. Jadi faktor itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Sebut saja faktor dari 4. Ya. Berarti berapa faktor dari 4 ini? Berarti kita coba lihat. Kita cari suatu bilangan yang habis membagi dengan 4. Atau dengan cara yang lain kita bisa katakan kita harus cari perkalian yang menghasilkan nilai 4 gitu. Tentunya bilangan bulat ya teman-teman, bilangan bulat, bukan bilangan rasional, tapi bilangan bulat. Nah, sehingga faktornya yang mana? Oh, ini bisa 1 kali 4 atau bisa juga 2 kali 2. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu. Faktor dari 4 itu adalah bilangan-bilangan yang ini, ada 1, 2, dan 4. Nah, kita tidak bisa katakan 1, 2, 2, 4, bukan, tapi perwakilan dari bilangan itu. 1, berarti ada 1, 2, dan 4. Sehingga kita katakan faktor dari bilangan 4 adalah 1, 2, dan 4. Nah, contoh yang lain, misalkan adalah 6. Gitu ya. Berarti kita cari bilangan-bilangan yang jika dikalikan ya menghasilkan nilai 6. Maka mulai dari 1, 1 kali 6. Kemudian 2 kali 3 ya. Tidak ada lagi gitu ya. Maka bisa kita katakan faktor dari bilangan 6 adalah 1, 2, kemudian 3 dan 6. Inilah faktor dari bilangan 6. Nah, kelanjutan dari faktor ini, itulah yang menjadi suatu materi atau yang seringkali kita kenal dengan namanya FPB, ya, itu FPB, faktor persekutuan terbesar, gitu ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini ada faktor-faktornya, sehingga dicari yang paling besar, nilai yang paling besar yang sama dari beberapa bilangan ini, bilangan berapa, gitu. Misalkan, kita ambil contoh yang tidak ada di sini ya. Kita misalkan ambil contoh lah 8 dan 10 misalkan gitu ya. 8 dengan 10. Atau ganti aja deh. 8 dengan 20 sudah. Ya, 8 dengan 20. Maka kita cari dulu faktor dari 8 dan 20 ini. Maka kita cari faktor 8 itu apa saja. Maka kita cari yang menghasilkan 8 atau perkalian yang menghasilkan 8 itu apa saja. Kita cari 1 dikali 8, 2 dikali 4, baru lagi kira-kira ya itu saja ya. Berarti kita urutkan ada 1, 2, 4, dan 8. Inilah faktor dari 8. Nah, selanjutnya kita cari faktor dari 20. Nah, berapa bilangan yang dikalikan itu menghasilkan nilai 20. Maka mulai dari 1 dulu. 1 kali 20. Baru 2 bisa enggak? Bisa. 2 kali 10. Baru 3 tidak bisa. 4 bisa kan tidak? 4 kali 5. Nah, inilah faktor-faktor dari 20. Maka kita urutkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, inilah faktornya.
Nah, selanjutnya dari faktor-faktor dari 8 dan 20 ini kita lihat bilangan-bilangan yang mana saja yang memiliki nilai yang sama. Ada 1, nih, ada 2, 4, 4, ya. Nah, ternyata di sini dari faktor yang ada di sini, ya, ada 1 juga yang sama. Yang paling besarnya, ya, yang paling besarnya itu siapa? 4. Maka bisa kita katakan FPB dari 8 dan 20 itu adalah 4, teman-teman. Ya. Nah, inilah cara mencari faktor persekutuan terbesar secara konsep sederhananya, yang paling dasar. Nah, lalu bagaimana dengan faktor persekutuan kalau misalkan bilangannya itu besar, misalkan 2017 dengan 2013, berarti FPB-nya berapa gitu ya. Nah, tidak mungkin kita cari satu-satu seperti ini ya. Maka kita akan menggunakan cara atau pendekatan dengan model yang lain ya. Nah, kita akan masuk ke bagian tersebut. Oke teman-teman, nah di sini kita akan masuk ke pendekatan untuk menemukan FPB dan KPK dengan pendekatan yang namanya pendekatan bilangan prima ya. Bilangan prima. Nah, kalau teman-teman ketahui bilangan prima itu apa sebenarnya? Bilangan prima itu adalah bilangan yang faktornya itu hanya ada 2 ya, hanya ada 2, yaitu bilangan 1 dengan bilangan itu sendiri ya. Contoh 2 gitu ya. Bilangan 2 ini faktornya berapa saja, yaitu ya 1 kali 2 gitu ya. 1 kali ini terdiri dari bilangan apa saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu balik lagi ke 2 ya. Contoh yang lain, 3 itu 1 dikali 3. Berarti bilangan 1 dan 3. Itu bilangan 1 dan 3, bilangan itu sendiri juga gitu. Lalu gimana dengan 4? 4 itu adalah 1 kali 4, 2 dikali 2. Nah, di sini faktor dari 4 itu ada 1 kali 4, ada juga 2. Nah, sehingga karena faktornya ini lebih dari 2, maka ini bukanlah bilangan prima, ya. Ini bukan bilangan prima, ya. Bilangan prima itu hanya jika faktornya ada bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, ya. Sehingga 4 yang faktornya lebih daripada 2 itu dinamakan bukan bilangan prima gitu ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang faktornya itu hanya ada 1 dan bilangan itu sendiri. Lalu bilangan prima ini apa saja? Nah, kita bisa cek satu-satu ya, tapi kita tidak akan cek semua bilangan prima, tapi kita akan cek beberapa saja. Jadi seperti mulai dari 2. Nah, 1 kenapa bukan bilangan prima? Nah, 1 itu dihasilkan dari bilangan 1 kali 1. 1 dengan bilangan itu sendiri. Nah, dia adalah bilangan 1 itu sendiri. Sehingga 1 ini tidak dikategorikan sebagai bilangan prima karena dia tidak berbeda dengan si 1 itu. Gitu ya. Maka dimulai dari bilangan 2. Berarti bilangan prima itu apa saja? Yaitu 2, 3, 5, 7 ya. Kemudian berapa? 11, kemudian 13 dan seterusnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek sampai 100 sampai berapa gitu, ada banyak bilangan prima yang bisa kita temukan dalam deretan bilangan bulat, dalam bilangan asli ini gitu ya. Nah, terus apa hubungan bilangan prima ini dengan KPK dan FPB? Nah, ini menarik ini. Maka untuk bilangan prima ini gunanya akan memudahkan kita untuk menemukan KPK dan FPB dari beberapa bilangan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bilangan-bilangan yang akan kita cari KPK dan FPB-nya akan kita gunakan atau kita buat faktornya, ya. Nanti kita akan bisa gunakan dengan form faktor atau pembagian faktor gitu ya. Kita akan cari faktornya, itu faktor primanya. Faktor prima. Nah, faktor prima berarti adalah kita akan cari bilangan prima yang habis membagi bilangan yang akan kita cari KPK dan FPB-nya ini. Nah, kita akan masuk contoh gitu ya. Misalkan 20 ya. Ingat teman-teman, tujuan kita menggunakan pendekatan bilangan prima ini adalah ketika bilangan yang akan kita cari KPK dan FPB-nya ketika bilangan itu besar, sehingga kita tidak bisa menggunakan metode yang
manual gitu ya, sehingga pendekatan ini memudahkan kita atau menolong kita untuk mencari KPK dan FPB. Nah, misalkan kita carilah bila faktor prima dari 20. Berarti 20 ini kita akan bagi dia dengan pohon faktor misalnya ya, dengan bilangan-bilangan prima. Nah, jadi ini 20 gitu. Kemudian kita bagi dengan faktor bilangan prima. Bilangan prima mulai dari 2. 2 bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Ya, kita bagi 2, hasilnya berapa? 10. Nah, kita buat hasilnya sini. Nah, hasilnya nih kita bagi lagi dengan bilangan prima juga. 2 masih bisa enggak? Masih bisa. 2. Hasilnya 5. Gitu ya. Nah, dari sini kita dapatlah faktor prima. 5 ini masih bisa dibagi enggak? Enggak. Karena dia adalah bilangan prima. Berarti faktor prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Gitu ya. Inilah yang disebut dengan faktor prima. Gitu. Nah, faktor prima ini kita juga bisa modelkan ke dalam bentuk perpangkatan. Gitu ya. Nah, teman-teman tahu ya, kalau 4 itu sama dengan 4 itu adalah hasil dari 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 ini bisa disimbolkan dengan 2 pangkat 2. Sehingga kita katakan 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 atau 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ya, simbolnya ini atau bentuk awalnya adalah A pangkat N, yang artinya A ini dikalikan sebanyak N kali. Begitu ya. Ini A kali A kali A kali itu sampai kali A itu sebanyak N kali ya. Kalau berarti 2 pangkat 5 berarti 2 itu dikalikan sebanyak 5 kali gitu. Bukan 2 kali 5 tapi 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Itu namanya A pangkat N gitu. Sehingga yang sama bilangannya kita akan buat dia ke dalam bentuk eksponen bilangan berpangkat tadi. Nah, kita buatlah ini menjadi berapa? Yaitu 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Nah, inilah faktor prima dari 20. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bentuk KPK dan FPB-nya. Gitu ya. Kita akan masuk ke bentuk KPK dan FPB-nya. Nah, saya coba hapus bagian ini. Misalkan kita diberi bilangan contohnya adalah 36 dan misalkan kita buatlah berapa? 80. Ya. 36 dan 80. Nah, kita akan diminta mencari KPK dan FPB dari bilangan ini. Nah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus cari faktor prima dari 36 dengan 80. Kita akan cari sama-sama. 36, maka faktor primanya kita buat di sini ya. Maka 36 kita bagi berapa? Mulai dari 2. 36 bagi 2, 18. Kemudian bagi 2 lagi, 9. Nah, 9 tidak bisa dibagi 2 lagi. Nah, ketika tidak bisa dibagi 2 lagi, maka lanjut ke bilangan berikutnya. 3. Kita coba 3. Bagi 3 bisa. Ini 3, hasilnya 3. Nah, karena akhirnya sudah 3, maka ini tidak bisa dibagi lagi. Nah, sehingga bisa kita katakan faktor prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau kita buat dalam bentuk eksponen menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang 80. 80 kita cari lagi. Ya. Kita cari di samping sini. Kita cari yaitu 80. Kita mulai bagi 2. 40. Kemudian kita bagi 2 lagi. 20 dibagi 2 lagi 10 dibagi 2 lagi menjadi 5 gitu ya. Maka inilah faktor prima dari 80 yaitu 2 dikali 2 nya ada berapa ya? 1 2 3 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau bentuknya menjadi 2 pangkat 4 dikali 5. Itu. Nah, setelah kita temukan faktor prima dari dua bilangan ini, kita tinggal melihat. Ini tinggal melihat. Gampang sekali. Kita tinggal melihat KPK dan FPB-nya. Berarti kita cari KPK.
ya. Kita akan fokus pada bilangan-bilangan berpangkat ini. Gitu ya. Kita akan fokus pada bilangan berpangkat ini gitu. Kita lihat. Nah, KPK maka kita cari. Ingat, karena KPK itu tadi di awal saya jelaskan bahwa KPK itu tidak berkesudahan atau tidak terbatas, banyak dia. Sehingga kita akan cari yang paling besar perwakilan dari setiap bilangan ini yang paling besar, ya. Yang paling besar berarti 2. 2 yang paling besar di sini siapa? 2 pangkat 4. Maka KPK-nya lah 2 pangkat 4 dikali dengan sekarang bilangan selanjutnya yang ada siapa? 3. 3 ada temannya? Tidak. Berarti kita ambil 3 pangkat 2 kali dengan selanjut bilangannya adalah 5 kali 5. Nah, inilah kita kalikan nanti sehingga itulah KPK-nya. Ya. Berapa kira-kira 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 gitu ya. Berarti 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu berarti 16 dikali dengan 9 dikali dengan 5 gitu. Nah, 16 kali 9 dikali 5 berapa? Teman-teman. Atau maka kita akan buat kalau misalkan begini tidak perlu langsung pakai coretan, langsung saja kita buat, kita kalikan satu-satu dulu gitu ya. Itu menjadi 16 dikali dengan 45. Nah, setelah itu ini kita bagi 2 teman-teman ya. 1 kali 45 itu 450 tambah kemudian 6 dikali 45 ya. Nah, karena tidak bisa maka kita kalikan dulu dengan 4-nya. 6 kali 4 24 itu menjadi 240 tambah 6 kali 5 adalah 30 gitu. Maka kita jumlahkan ya. Nah, sekarang kita jumlahkan begitu dapatlah hasilnya menjadi 0 3 tambah 4 tambah 5 hasilnya adalah 12. 1 di sini 1 tambah 5 tambah 2 7. Maka hasilnya adalah 720 gitu ya. Nah, inilah KPK dari 36 dengan 80. Nah, bilangannya besar banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai cara yang di awal membuat kelipatan satu persatu, kepala pusing gitu ya. Maka cara ini memudahkan kita untuk menemukan KPK-nya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan FPB? Ya, FPB, ingat lagi bagian penjelasan tentang faktor tadi. Faktor itu terbatas, ya. Terbatas berarti yang paling sedikit, ya, yang sama, yang paling kecil, yang sama, ya. Kalau KPK yang paling besarnya yang sama, ini yang bukan yang sama tapi perwakilan, ya. Tapi yang FPB itu harus yang sama. Maka yang sama di sini adalah 2 dengan 2, gitu ya. 2 dengan 2. 3 di sini tidak ada 3. 5 di sini tidak ada 5. Maka 3 dengan 5 kita tidak gunakan. Kita hanya gunakan yang sama saja dan yang paling kecil, gitu ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 2. Nah, yang paling kecil siapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Maka FPB-nya lah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Inilah faktor ya persekutuan terbesar dari 36 dengan 80. Oke, begitu teman-teman. Mudah kan? Ya. Jadi semoga dengan materi yang saya bagikan ini teman-teman boleh semakin mengerti dan memahami dengan lebih baik. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Semangat!